إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ya ikhwani fillah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah satu pemberian, satu kenikmatan yang Allah kucurkan kepada kita kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kita wajib mencontohnya, wajib untuk mengikutinya. Dengannya seluruh ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalimat berapa dia? Bait berapa? Wa tushfiku lil musirri ala al-ma'asi wa tarhamuhu wa nafsaka ma rahimtah. Ya, engkau merasa kasihan terhadap orang yang senantiasa melakukan maksiat, wa tarhamuhu, dan juga merasa ibah kepada orang yang melakukan maksiat. Namun terhadap dirimu, engkau tidak punya rasa kasihan. Kenapa? Karena tadi kasihannya seseorang terhadap kemaksiatan orang lain itu yang nampak, itu karena nampak. Namun boleh jadi yang kita lihat itu ternyata lebih baik daripada, taubatnya lebih bagus daripada maksiat yang dia lakukan. Makanya kita dilarang untuk mencelah orang saat mereka bermaksiat, karena boleh jadi sebelum mereka atau saat mereka menyandarkan, membaringkan tubuhnya di atas ranjang mereka, tempat tidur mereka, mereka senantiasa meneteskan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita yang mencela, boleh jadi kita lebih buruk daripada orang yang melakukan maksiat tadi. Bukan karena kita melakukan maksiat yang serupa, tetapi karena kita mencela daripada maksiat orang tersebut. Maka kita tidak ada ruang sebenarnya bagi setiap muslim untuk mencelah orang lain. Tidak ada ruang untuk bagi seorang muslim untuk mencela orang lain bagaimanapun buruknya. Ketika orang lain kita lihat lebih buruk daripada kita, maka hendaknya kita menyadari bahwa boleh jadi taubat dia, istighfar dia lebih baik daripada istighfar yang kita lakukan, atau istighfar dia lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan. Boleh jadi kita melakukan ibadah, namun dia berada di atas maksiat, namun ibadah kita itu tercampuri dengan kesombongan dan kebanggaan. Maka kita meyakini, kita mengetahui bahwa iblis la'natullah alaih itu dilaknat oleh Allah karena kebanggaan dan kesombongannya di atas ibadah yang dia lakukan. Bukan karena apa? Karena maksiat yang dia lakukan, tidak, tapi karena kebanggaan dan kesombongannya terhadap maksiat yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raja'tal kahkari wa khabatta aswan. Engkau mundur, sebelumnya engkau taat, baik akhlaknya. Engkau mundur kahkari, engkau mundur balik. Sebelum seharusnya orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah rugi. Maka dia adalah rugi. Ibadah kita hari ini
Kalau sama dengan kemarin itu masih rugi. Ibadah kita hari ini atau ibadah kita hari ini berkurang daripada hari kemarin, maka itu lebih rugi lagi. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang ibadah hari ini lebih baik daripada ibadahnya kemarin. Itu dalam hadis. Cuma saya lupa lafaznya. Cuma lupa lafaznya. Raja'atal Qahqari. Kalau begitu keadaanmu, kau perhatikan orang lain tapi tidak perhatian terhadap dirimu. Perhatikan maksiat orang lain tapi tidak perhatian maksiat yang kita lakukan. Tidak pernah ada apa? Tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki, karena mungkin ketidakinginan, keengganan seseorang memperbaiki dirinya itu banyak faktornya. Entah karena kita sudah dianggap lebih di atas, sulit untuk memperbaiki diri, sulit untuk mengundur diri, kembali ke semula, mengakui kesalahan itu sulit. Mungkin karena kita malu, itu banyak penyebabnya seseorang tidak mentaubatkan dosanya. Padahal taubat itu adalah wajib di setiap waktunya. Taubat itu wajib di setiap waktunya, dan cukuplah dosa seseorang manakala dia sudah merasa tidak berdosa. Cukuplah dosa seseorang manakala dia sudah tidak merasa melakukan dosa dalam sehari atau dalam sejamnya. Maka ketika seorang merasa bahwa dia telah melakukan dosa, maka dosanya itu butuh dengan taubat. Dan taubatnya atau istighfarnya terhadap dosa yang dia lakukan itu butuh dengan istighfar. Itu kalimat para ulama bahwa istighfar seseorang butuh dengan istighfar. Berikutnya, raja'atal qahqariyya wa khabatta ashwan. Nah, engkau pun khabatta, mundur juga. Khabatta ashwan, maksudnya tidak serampangan. Sudah tidak karuan cara hidupnya, mengelola ibadahnya. Kapan dia beribadah, kapan dia bermain, kapan dia berolahraga, kapan dia seharusnya tadarusan atau muraja'ah ilmu. Maka kata ashwan, dalam keadaan lemah. La'amruka law wasalta lama raja'ta. Engkau akan makmur sekiranya engkau wasalta, menyambung. Yang dulu ketaatan kita pernah banyak ketaatan kita lakukan. Ada waktunya kita melakukan maksiat. Pada saat kita menyambung ketaatan tadi yang sudah terputus dengan maksiat, itu lebih baik daripada kita berada di atas maksiat terus menerus. Hanya karena malu, hanya karena takut dengan kata-kata orang, sehingga kita malu untuk kembali, untuk memperbaiki diri, mengulang lembaran hidup dari awal dengan kertas yang putih, yang bening. Itu lebih baik daripada terus menerus di atas coretan-coretan yang tidak berguna dengan dosa. Dengan dosa. La amruka law wasalta lama raja'ta. Seandainya engkau menyambungnya, maka itu tidak dianggap sebagai orang yang kembali. Maksudnya orang yang terputus. Hakikatnya karena dia menyambung ibadahnya dulu terus menerus bersambung. Kita kan diperintahkan apa? Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqamahlah di jalan Allah, lalu kemudian senantiasalah meminta istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa orang yang beristiqamah itu bukan berarti orang yang yang luput dari dosa. Enggak, tapi dia senantiasa melakukan dosa. Dia beristiqamah, dia melakukan jalan ketaatan, tapi suatu saat berulang kali mungkin dia akan jatuh ke dalam maksiat. Namun kemudian dia mengetahui cara untuk bangkit melalui istighfar dan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan. Wastaqimu ilaih, dan teruslah menerus beristiqamalah di jalan Allah. Wastaghfiruh, tapi jangan lupa beristighfar. Kalau tadi saya ulang bahwa orang yang menganggap dirinya senantiasa berada di atas ketaatan, itu hakikatnya dia sudah melakukan dosa. Hakikatnya sudah melakukan dosa. Kalau seorang menyadari dirinya bahwa melakukan dosa, maka hendaknya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
walau wafaita rabbaka duna dzambin wa naqashaka al-hisaba idzan halakta. Insyaallah. Walau wafaita, seandainya engkau tepat menepati janjimu, tanpa ada dosa, tanpa ada pelanggaran. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah terjadi saat kita masih di dalam rahim ibu. Apa dia? Qul alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Kemudian kita pun sudah mengatakan bahwa meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb. Ini terbangun di atas naluri manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruhnya. Dengan naluri ini seluruh manusia akan berpijak dengannya, bertolak ke arah kebatilan atau bertolak ke arah dengannya terbangun di atas kebaikan itu, yaitu kebenaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa dia? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa fitrahnya? Mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, mengakui Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Itu fitrah manusia. Fa abawahu yuhawwidani. Maka dengan fitrah itu, disitulah dia bertolak, memulai, mengawali pekerjaannya, mengawali pemikirannya, keyakinannya. Entah dia belok ke kiri atau belok ke kanan. Entah dia belok ke kiri, kebatilan, atau belok ke kanan. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Yang biasa kita sebutkan, ini hadisnya, dalilnya bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh. Pendidikan itu sangat berpengaruh. Maka kalau ada anak kecil dimasukkan anaknya ke sekolah yang tidak beres tentang mempelajari tentang agama, maka yang menjadi tanggung jawab yang paling besar terhadap anaknya itu adalah orang tuanya. Yang bertanggung jawab kepada anak tersebut adalah orang tuanya. Siapa yang memasukkan dia? Siapa yang memasukkan dia? Di mana dia akan menyerahkan pendidikan untuk anaknya itu? Di mana dia akan menyerahkan pendidikan untuk anaknya? Entah dia mengarahkan ke arah dunia, padahal dunia itu adalah zina, lahun wa la'ibun wa lahun wa zina. Dia adalah sendagurau. Dunia itu adalah sendagurau. Padahal senantiasa orang tua mengarahkan anaknya untuk mencari dunia. Terkadang orang tua mengarahkan anaknya ke dalam agama untuk mempelajari agama pada saat dia berumur TK, berumur SD, SMP, SMA. Sudah ada jurusan di sana. Sudah ada sekolah kejuruannya apa? Informatika. Kejuruannya apa? Bisnis. Kejuruannya apa? Ekonomi dan seterusnya. Dia palingkan semula dari agama ke sana. Padahal pada umur SMA itu awal mencari seseorang jati diri. Orang tua yang memalingkan dari agama dari agama pindah ke yang umum, hakikatnya dia memalingkan anaknya dari jati dirinya yang asli ke jati diri yang lain, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Yang memberikan pendidikan pertama itu adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tua, bukan anak guru TK, bukan guru playgroup, bukan, tapi seorang ibu dan ayah. Seorang ibu dan ayah. Walau wafaita rabbaka duna zambin. Sekiranya engkau menepati janjimu kepada Allah tanpa ada dosa. Tanpa ada dosa. Sekiranya. Ini kalimat andai-andai. Andai-andai. Artinya apa? Tidak mungkin ada seseorang bertemu dengan Allah mati dalam keadaan tanpa ada dosa. Tidak mungkin ada itu. Tidak mungkin ada. Makanya kata beliau, walau seandainya engkau menepati janjimu. Janji apa tadi? Janji yang ada di dalam rahim itu, bahwa Allah itu adalah Rabbku. Yang menjadi konsekuensinya adalah apa? Seluruh ibadah, seluruh cinta, seluruh benci, seluruh perbuatan, seluruh ucapan dan pendengar, apa saja itu harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Namun konsekuensi ini harus ada pendidikan yang dipegang. Harus ada pendidikan yang
dikenyang, dimakan, dikonsumsi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Harus belajar seseorang baru dia bisa mengetahui bahwa ibadahnya, puasanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ikhlas kalau dia terbangun di atas ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar membiarkan kita setelah kita mengikat sebuah perjanjian dengan Allah tanpa mengutus, tanpa menurunkan Al-Qur'an, tanpa mengutus seorang rasul. Kenapa? Karena mampunya seseorang untuk beribadah hanya untuk Allah itu tidak bisa dia peroleh hanya perjanjiannya dengan Allah yang ada dalam rahim. Tidak bisa. Tapi itu adalah dasar untuk memahami kalimat syahadat berikutnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dipahami ya? Nah, perjanjian seseorang dalam rahim itu adalah dasar untuk mengembangkan, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dengannya dia bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Walau wafaita rabbaka duna zambin, anggap saja kamu bisa bertemu dengan Allah, menepati janjimu tanpa ada dosa, tanpa ada pelanggaran di sana. Wa naqashakal hisaba idzan halakta. Namun hisab di hari kemudian berkata kepadamu, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu beribadah begini? Kenapa? Kalimat itu adalah kalimat hisab. Yang dengannya ketika orang ditanya semacam itu, kenapa? Berarti dia akan binasa. Kebinasaannya sesuai dosa yang dia perbuat. Apabila dosa yang membuat dia kekal di dalam neraka, maka kebinasaannya menjadi kekal dalam neraka. Ya, kalau dosanya itu adalah membuat dia hidup sementara, tersiksa sementara dalam waktu tertentu di dalam neraka, berarti dia akan binasa dengan waktu tertentu tersebut. Tetapi beda dengan naqasyaka, beda dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang mukmin itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berdua saja. Berdua. Tidak ada yang tahu. Tidak dipamerkan, tidak diperlihatkan oleh orang banyak. Kalau hisab, perbedaan antara hisab dengan apa tadi? Dengan perilaku Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman. Orang beriman itu sekedar diingatkan dosanya. Bukankah kamu pernah melakukan ini? Bukankah kamu pernah melakukan ini pada waktu ini, di waktu ini, bersama ini, dalam kesendirian? Maka itu tidak dihisab. Itu bukan hisab namanya. Maka insya Allah ketika pertanyaan Allah seperti itu, maka dia akan selamat. Tapi ketika pertanyaannya, kenapa kamu melakukan dulu begini? Kenapa kamu? Walaupun ibadah yang dipertanyakan, maka insya Allah itu namanya hisab. Dan semua orang yang dihisab pasti masuk neraka. Tergantung dosanya. Walau wafaita rabbaka duna zambin wa naqashakal hisaba idzan halakta. Dan Allah wa naqashakal hisab. Maksudnya mendebatmu hisab itu. Wa naqashakal hisaba idzan halakta. Maka niscaya kamu akan binasa. Yang membuat seseorang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh saja orang mukmin itu mengikrarkan, mengiyakan dosa-dosanya yang telah dia lakukan, itu diantaranya banyak. Diantaranya ketaatan yang senantiasa dia lakukan. Karena ketaatan itu menghapus dosa. Ketaatan itu adalah menghapus dosa sesuai dengan kadar ketaatan yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Innama kalimat apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin, kalimat sebelumnya. Tamhuha, kalimatnya apa? Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ada kalimat sebelumnya itu hadisnya, bahwasanya ketaatan itu akan menghapus dosa. Satu yang bisa membuat seseorang dosanya terampuni.
Yang bisa membuat dosanya itu hanya sekedar diperintahkan untuk mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita diingatkan, sekedar diingatkan dosa-dosa kita di hadapan Allah adalah dia apa? Dia menutupi aib-aib orang. Tidak membicarakan keburukannya. Tidak membicarakan, sebagaimana sabda Rasul SAW ada apa dia? Man satara musliman satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya. Tadi di orang mukmin dipanggil secara khusus. Kemudian diingatkan dosanya. Maka orang mukmin tadi pun di dunia tidak berdusta, di akhirat pun tidak berdusta. Di dunia dia tidak berdusta, di akhirat pun tidak berdusta. Adapun orang yang suka berdusta di dunia, maka Allah akan menutup mulutnya di hari kemudian. Allah akan menutup mulutnya. Kemudian diperintahkan berbicara kulitnya, tangannya, seluruh panca inderanya dan anggota tubuhnya akan berbicara. Akan berbicara. Karena mulutnya sudah terbiasa berbicara di dunia, berdusta di dunia. Adapun di orang beriman, maka dia apa? Maka kebiasaannya dia adalah senantiasa jujur di dunia. Jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan manusia. Jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan manusia. Sebagaimana tadi orang yang berdusta, dia berdusta di hadapan Allah dan juga berdusta di hadapan manusia. Ditampakkan yang baik-baik, namun dia sembunyi keburukan. Ya'udzubillah. Walam yazlimka fi amalin walakin asirun an taquma bima hamalta. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimimu dengan melakukan perbuatan, dalam melakukan perbuatan. Allah tidak memberikan beban kepadamu. Walakin asir, tapi amalan itu dia tidak bukan beban yang berat, namun sulit, asir. Antakuma bima hamalta. Sulit bagimu untuk apa? Membawanya. Sulit membawa beban tersebut. Apa yang membuat itu? Tidak ada yang membuat tidak ada yang membuat kita terbebani, merasa berat dengan sebuah ketaatan yang kita lakukan kecuali karena dosa. Kecuali karena dosa. Maka terkadang orang mengatakan saya tidak begini, saya tidak begini. Jangan menganggap bahwa dosa itu hanya mengambil barang orang lain, milik orang lain. Atau jangan sekedar menganggap bahwa dosa itu mencerita buruk orang lain, tidak. Atau sekedar berzina dengan orang lain, tidak. Dosa itu bukan hanya itu. Keringnya lisan kita dari berzikir itu juga apa? Dosa. Dan itu adalah peluang syaitan atau jalan-jalan syaitan untuk menggoda yang lebih besar daripada sekedar mengingat atau berzikir kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yatarattab lisanahu bi zikrillah, yatarattabu alaihi bihi bi ma'siyatillah." Siapa yang tidak basah lisannya dengan berzikir kepada Allah, maka lisannya akan basah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mengatakan itu? Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Nah. Walau qad ji'ta walau qad ji'ta yawmal fasli farda wa absarta al-manazil fihi shatta. Insyaallah. Sekiranya engkau telah datang pada hari apa? Kebangkitan. Pada hari di mana antara kebaikan dan keburukan menjadi jelas. Itu namanya yaumul fasl. Yaum al-fasl. Menjadi jelas antara kebaikan dan kebenaran, kebatilan. Kebaikan dan kebatilan. Farda, dalam keadaan sendirian. Yang pada saat itu pun engkau sudah melihat apa? Melihat al-manazil. Rumah-rumah, tempat-tempat.
fihi syatta, sangat banyak, ya bermacam-macam maksudnya. Maksudnya kedudukan orang-orang penghuni surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya, tingkat-tingkat ke atas. Yang di atas tidak bisa melihat ke bawah, yang di bawah bisa melihat yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah tidak bisa ke atas. Karena amalan seseorang tergantung daripada derajat seseorang tergantung daripada amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama bahwa derajat menyebutkan bahwa derajat surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an. Berapa jumlah ayat dalam Al-Qur'an? Maka demikian jumlah ayat, demikian jumlah derajat di surga. Demikian jumlah. Ini disebutkan para ulama tafsir. Silakan dibaca tafsir para di sana antum akan dapatkan khilafnya derajat tersebut. Bahwasanya yang kemudian para ulama menyebutkan bahwa orang yang berada umpamanya di derajat kedua, dia bisa ke bawah, tapi derajat yang di bawah tidak bisa ke atas. Karena kapan dia ke atas, pasti dia berharap untuk tinggal, padahal amalnya hanya cocok untuk di lantai pertama. Itu kata para ulama. Bukan saya. Cuma saya tidak tahu namanya. Karena silakan membaca dalam buku-buku tafsir. Walau qad ji'ta yaumal fasli farda, walaupun engkau telah datang pada hari kejelasan di mana kebatilan dan kebenaran sudah menjadi jelas dalam keadaan sendirian, wa absartal manazila fihi syatta, ya engkau pun sudah melihat sudah melihat kedudukan manusia di dalam surga yang bermacam-macam, bertingkat-tingkat, la'azamtan nadamata fiha lahfa. Namun kemudian pasti engkau akan menyesali. Pasti engkau penyesalanmu itu lebih besar. Bagaimanapun kedudukan derajat seseorang di dalam surga di kemudian hari, pasti dia menyesal. Pasti dia menyesal. Kenapa? Pasti dia mengatakan, kenapa saya tidak di atas? Kenapa saya tidak di tempat ini? Kenapa saya tidak dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la." Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa apabila engkau meminta surga kepada Allah, maka mintalah derajat surga yang paling tinggi. Apa dia? Firdaus al-a'la. Surga Firdaus, tempatnya para nabi. Maksudnya apa dia? Orang mukmin itu senantiasa semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi dalam meraih surga. Dalam meraih surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Namun kemudian justru terbalik. Justru orang-orang kafir senantiasa berbagi. Dengan hartanya, berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan pemikirannya, berbagi dengan senyum, berbagi dengan sapa menyapa. Terbalik. Seharusnya orang beriman senantiasa saling menyapa, assalamualaikum, saling menyebar senyuman, saling berbagi apa yang dia miliki, saling ilmunya dia bagi, dan seterusnya. Seterusnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis disebutkan, karena Nabi SAW yujibuhul fa'al. Rasulullah SAW itu sangat menyenangi yang namanya sifat optimis. Al-fa'al, optimis. Dan tidak dan ciri optimis itu adalah cirinya orang kafir. Cirinya orang kafir. Bagaimanapun keadaan orang beriman, maka dia senantiasa membangun dalam dirinya sifat yang namanya optimis. Dia terjatuh dalam maksiat, dia membuka hatinya lebar-lebar memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang yang melakukan maksiat. Dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Bahwasanya ciri orang kafir adalah mas'amah. Apa dia? Optimis, pesimis. Adapun orang mukmin, maka dia kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'al. Tauhid, pernah baca? Antum akan baca kitab tauhid, ada insyaallah. Naam.
Dan optimis inilah yang membuat seseorang terjatuh di dalam tatayyur yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Makanya hadisnya disebutkan dalam masalah tauhid, dalam kitab tauhid. Antum akan baca insyaallah. La azamta an-nadamata fiha lahfa. Apa makna lahfa? Lahaf. Ketika begini, mengeluarkan lahaf. Lahaf itu mengeluarkan nafas. Aduh, menyesal begitu. Menyesal. Sebagian para orang Arab, penyesalannya orang Arab semakin ketika begitu dalam penyesalannya, maka begini. Menggigit ujung jari. Di hari kemudian, di hari kiamat nanti disebutkan dalam. Nah. Ala ma fi hayatika qad ada'ta. Engkau akan menyesal terhadap kehidupanmu di dunia. Bagaimana seberapa jauh engkau telah lalai di dalamnya. Ada'ta, lalai. Engkau lalai di dalam kehidupan ini. Semua orang beriman akan menyesal. Semua orang beriman akan menyesal sesuai dengan kadar kelalaiannya dalam kehidupannya. Kelalaian di sini bukan berarti apa? Bukan berarti sekedar tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan untung dan rugi secara duniawi. Tetapi kelalaian di sini dia tidak mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ba'dahu tafirru minal hajiri wa tattakihi. Hajir engkau lari menjauh dari apa? Dari lahapan api. Apa lahapan api? Panasnya api, panasnya matahari. Wa tattakihi, dan mengambil sesuatu yang engkau menjadikan sebagai benteng antara dirimu dengan api tersebut. Fahallan an jahannama qad fararta. Kalau semua manusia takut dengan panasnya mentari, maka adakah manusia itu takut dari api neraka, lari dari api neraka? Itu maknanya bahasa bebas. Kalau kita ini takut dengan panasnya matahari, kenapa kita tidak takut dengan panasnya api neraka? Panasnya api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam hambanya kecuali di hari kemudian, kecuali neraka. La yadkhulul jannatu qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau tidak masuk surga, kemana dia? Neraka. Neraka apa di dalam? Api. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, baik zalim terhadap sesama atau zalim terhadap binatang. La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang menyiksa orang lain kalau memang harus menyiksa dengan api, kecuali yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kita lakukan, menzalimi orang lain dengan api, menzalimi binatang dengan api, maka itu juga kezaliman yang berikutnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam hamba-hambanya yang berdosa kecuali dengan api neraka. Kalau begitu, kenapa kita tidak takut dengan api neraka? Kemudian kalau kita takut, bagaimana cara takut kita kepada neraka itu? Tentunya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara ketakutan makhluk terhadap makhluk, antara ketakutan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang makhluk itu takut kepada Allah, atau takut kepada makhluk, maka dia akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka dia justru mendekat dengan melakukan sejumlah ibadah-ibadah yang dia ketahui. Itu perbedaan takut kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah.
Maksudnya lari dari mana? Lari dari neraka, lari dari ancamannya, lari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lari kemana? Lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah tatkala engkau takut kepada neraka. Lari. Takut kepada neraka, hendaknya berlari. Artinya apa? Semangat. Kalau seorang melakukan maksiat, kemudian dia menyadari, jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Tapi bersegera. Makanya Allah Subhanahu wa taala fafirru ilallah. Fafirru ilallah, dengan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah. Kalimatnya bersegera. Apa maksudnya bersegera? Bersegera itu bukan terburu-buru, tetapi penuh dengan perhatian. Karena makanya kita tidak boleh melakukan ketaatan dengan terburu-buru. Rasulullah SAW, al-isti'jalu minasyaitan. Al-isti'jalu minasyaitan. Berterburu-buru itu dalam melakukan ibadah, itu datangnya dari syaitan. Namun kemudian terburu-buru menyudahi maksiat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kan? Terburu-buru untuk menyudahi maksiat, itu datangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersegera, fafirru ilallah, berlarilah dengan secepat mungkin. Maksudnya begitu. Ketika engkau berada dalam maksiat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Walasta tutiku ahwanaha azaba. Kalau engkau itu takut dari panasnya matahari, dan engkau menjadikan sesuatu, mengambil payung, mengambil kertas, mengambil sesuatu menghalangimu dari panasnya matahari, fahallan an jahannama qad fararta. Kenapa engkau tidak takut juga atau tidak lari dari panasnya api neraka? Kenapa harus ditakuti api neraka? Kata beliau di sini, walasta tutiku ahwanaha azaba, karena engkau pasti tidak akan mampu dalam merasakan apa dia? Sekecil apapun panas dari neraka. Bagaimana sekecilnya panas api neraka? Sebagaimana siapa? Paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuda fi na'lihi mahu jamratun minan nar wa yaqli aqlahu. Yaitu diletakkannya sendal terompa pada kakinya, kemudian otaknya meleleh. Itu siksaan terendah dalam neraka. Makanya kata beliau, walasta tutik, engkau betul-betul tidak akan sanggup, ahwanaha azaba, siksaan yang paling kecil, yang paling rendah di dalam neraka. Walau kuntal hadida biha lazubta, walau seandainya engkau itu besi, namun merasakan panasnya neraka, maka sungguh besi itu akan meleleh. Sungguh besi itu akan meleleh. Fala tukzib fa innal amra jiddun. Jangan kamu berdusta. Maksudnya apa? Jangan pura-pura takut sama neraka. Jangan pura-pura takut sama neraka. Kau tampakkan bahwa engkau orang soleh, orang yang takut dengan neraka, padahal dalam kesendirian engkau melakukan dosa, menceburkan dirimu dalam neraka. Walaysa kama ihtasabta wala zananta, karena neraka itu tidak seperti yang engkau duga, tidak seperti yang engkau sangka. Naam. Walaysa kama ihtasabta wala zananta. Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Maksudnya siapa saja? Wahai Abu Bakar, wahai fulan, kasyafta aqalla aibi, engkau telah menyingkap sekecil-kecil aibku. Naam. Wa aksaruhu wa mu'zamuhu satarta, padahal aibku yang engkau tahu itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Aibku lebih banyak dari apa yang engkau ungkap itu. Ini bahasa apa? Bahasa dengannya seseorang kalau sudah sampai mubalaghah, sudah sangat sedih melihat keadaan orang yang suka menasihati namun tidak pernah menasihati dirinya. Sangat suka melihat aib orang lain,
sangat jeli dalam melihat kekurangan orang lain walaupun kecil. Disebutkan aibnya orang begini, fulan itu begini. Padahal kata beliau, apa dia bilang? Saya ulang. Abu Bakrin, kasyafta aqalla aibi. Kalimatnya indah sekali. Nah, kasyafta aqalla aibi. Wahai Abu Bakar, wahai fulan, engkau telah menampakkan aibku, menyingkap aibku, kekuranganku yang sangat sedikit itu kepada orang lain. Padahal kekuranganku itu lebih banyak daripada itu sementara engkau tutupin. Lebih banyak daripada apa yang engkau tampakkan. Saya dah tahu seorang ulama, kalau tidak salah Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Apa dia bilang? Kalau manusia sudah mulai melirik kekuranganmu sekecil-kecilnya, pertanda bahwa dirimu itu sudah terangkat derajat di hadapan manusia. Sebagaimana juga ke dalam perkataan penyair, idza ra'aita min mazammati fashhad bi annani kamil. Apabila engkau sudah melihat kekuranganku sedikit, maka itu menunjukkan bahwa saya sempurna. Apabila engkau sudah melihat kekuranganku, idza ra'aita min mazammati fashhad bi annani kamil. Bahwasanya saksikan bahwa saya ini adalah manusia sempurna. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kesempurnaan seseorang ada dalam dosa. Kekurangan seseorang apabila menganggap dirinya sempurna tak berdosa. Paham tidak? Abu Bakrin, kasyafta aqalla aibi wa aktsarahu wa mu'zamahu satarta. Padahal lebih banyak aibku yang lebih banyak daripada itu engkau diam-diamkan. Karena memang engkau tidak tahu. Fakul ma syi'ta fiya minal makhazi. Silahkan kamu sebut. Fakul ma syi'ta fiya minal makhazi. Sebutkan kekuranganku, dalam mencemooh diriku sesukamu, kata beliau. Sesukamu. Wadha'ifaha. Kalau mau juga silakan tambah-tambah kekeliruanku itu di hadapan manusia. Wadha'ifha fa innaka qad sadaqta. Karena engkau pada saat menyingkap keburukanku, engkau telah berlaku jujur terhadap orang lain, tapi berdusta terhadap diri sendiri. Apa dia? Menyembunyikan kekurangannya di hadapan orang lain, namun menyingkap kekurangan orang lain yang tampak di pelupuk matanya. Di pelupuk matanya. Apa kata beliau? Fakul ma syi'ta fiyya minal makhazi wa dha'ifha fa innaka qad sadaqta. Sungguh engkau sangat jujur terhadap aib-aibku. Kau ungkapkan bahwa ini kekurangan fulan, ini kekurangan fulan. Itu benar bahwa itu adalah aibku. Itu adalah aibku. Engkau pun tambahkan lebih-lebihkan daripada itu, masih saja engkau jujur. Wa mahma ibtani fali farti ilmi. Walaupun, tapi ingat kata beliau, wa mahma ibtani fali farti ilmi. Walaupun engkau menggibah saya, mencemooh saya, fali farti ilmi, itu karena ketidaktahuan saya. Bibatinati, ketidaktahuan saya di dalam diriku, maksudnya di dalam batinku, dalam hatiku. Ka'annaka qad madahta. Kalau engkau mencemooh orang yang tidak mengetahui, tidak jahil, itu seakan-akan engkau telah memujinya. Kenapa? Karena engkau memposisikan posisi orang lain ketidaktahuan tersebut sebagaimana mestinya. Berbeda dengan orang yang memuji orang lain yang pujian tersebut tidak dia lakukan. Umpamanya saya memuji fulan, engkau alim, engkau ini, padahal saya tahu bahwa dia orang lain juga tahu bahwa dia tidak pernah belajar, tapi saya puji dia bahwa dia engkau alim, maka itu secara zahir adalah pujian, tetapi hakikatnya adalah cemoohan dan celaan terhadapnya. Dan ini yang dibangun oleh akidah Asy'ariyah. Seperti ini modelnya.
dalam membangun akidahnya. Bagaimana dia? Dia membangun dalam akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sifat sehingga dia ingkarin apa? Yang dia percaya hanya 20, hanya 17, 5, 10 dan sampai 3 hingga akhirnya 1 dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak miskin. Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak begini. Kalimat Allah itu tidak, itu hakikatnya adalah celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Kalau saya bilang kamu itu tidak bodoh, kamu itu tidak pencuri, kamu itu, semakin engkau memperbanyak kalimat-kalimat tersebut kepada fulan, maka orang tersebut akan berubah dari ridho menjadi celaan, dari ridho menjadi ghadab. Maka demikianlah orang Asy'ariyah membangun dalam asma wa sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum akan belajar itu. Paham enggak? Allah tidak miskin, Allah tidak zalim, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Kalau saya bilang antum bukan pencari, bukan pemulung sampah, antum bukan pezina, antum bukan begini, saya sebutkan semua, tapi saya nafikan, maka itu hakikatnya apa? Celaan. Kenapa? Karena ketika tidak ada laknya, apa jadinya? Kamu pencuri, kamu pezina. Dipahami enggak? Tapi kalau Allah sendiri, Allahu huwal ghani, selesai. Allah itu maha kaya, cukup. Siapa yang mau bantah? Apa makna yang terkandung di balik itu? Tidak ada, kecuali pujian saja. Nah, kata beliau, wa mahma abtani fa li farti ilmi bi batinati. Ingat, kalau engkau mencelaku, maka celaanmu itu atau kekurangan yang saya lakukan itu karena ketidaktahuanku. Yang hakikatnya itu celaanmu terhadapku karena ketidaktahuanku terhadap maksiat yang saya lakukan, hakikatnya adalah pujian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.